Halo guys, selamat datang di Podses. Sebelumnya perkenalkan nama aku Faradila Sandi. Aku sebagai host di sini dan kali ini kita mengundang dua orang narasumber yang hebat banget pastinya. Dan tema podcast kali ini tuh tentang kesuksesan. Oke, silakan. Nah, oke, kita udah kedatangan dua narasumber kita. Boleh perkenalan diri dulunya? Dari Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Az-Zahra, biasa dipanggil Zahra. Ya, perkenalkan nama saya Pahlevi Edi Agil Gozi, ditama bisa dipanggil Pak Levi. Oke, tanpa menunda-nunda waktu kita langsung aja ya. Oke, Kak, saya mau tanya nih, menurut kakak ke sukses skill itu kayak gimana ya? Menurut saya itu sukses itu adalah cara kita untuk menguasai atau mengimplementasikan kesuksesan kita. Ya kalau menurut Mas? Kesuksesan itu kan ada itu awalnya dari niat dulu, terus tekad, kemudian diiringi sama usaha. Jadi semua itu kan pasti udah ada rancangan di dalam pikiran kita, kemudian dikembangkan melalui niat dan usaha itu tadi sih. Yang penting ada niat gitu Ada ya. niat dan usaha. Iya, betul. Kalau boleh tahu cara mengembangkannya kayak gimana? Menurut saya dengan konsisten. 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 Iya, bisa dari konsisten, terus nggak mudah menyerah juga sih. Soalnya kalau misalnya kesuksesan itu kan nggak mungkin sekali jadi gitu loh. Kayak ibarat mie aja kan dia harus dimasak dulu. Iya, Nanti proses kan- berarti Iya, ya, proses. proses. Jadi harus Melalui jatuh bangunnya proses. itu harus bener-bener kuat juga sih. Iya betul. Terus contoh sukses skill yang udah kakak-kakak terapkan di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Apa gitu? Kayak misalnya kita sukses skill kan diawali dengan niat ya. Jadi kayak misalnya saya meniatkan untuk kedepannya berbuat baik gitu loh, membuat perubahan. Nah, itu contoh untuk saya sukses kedepannya gitu. Kalau menurut saya dari pengalaman pribadi saya seperti dalam pola keseharian itu kan karena saya juga sebagai mahasiswa, Yeah. hal sukses yang ada di diri saya ini seperti kayak ketika ada tugas dari kampus, kemudian dari itu udah ditetapkan deadline-nya, pastikan yang namanya mahasiswa kan ada rasa malas dan sebagainya kan. Iya sih. Nah, kita nih harus benar-benar menata diri kita bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut. Dan alhamdulillahnya saya menjalani hal itu tanpa ada permasalahan juga. Mungkin ada 1-2 kali, tapi dari diri saya tetap ada usaha dan tekad serta niat juga yang kuat untuk melakukan. Oh, kalau kayak gini tuh nanti efek kedepannya kita bakal lebih lancar loh dan sebagainya. Intinya harus ada dalam diri sendiri ya kan? Iya. Terus yang mendukung buat sukses dari personality kepribadian masing-masing kakaknya apa? Bisa dulu. Kalau aku tuh ada di Sanguin. Sanguin itu tuh kayak apa ya? Dia ini orang yang suka gembira, riang, hatinya riang, kemudian tertarik sekali untuk kayak mencairkan suasana. Apabila suatu contoh, misal kita lagi ada di suatu kelas, kemudian dia ini pandai dalam mencairkan suasana, terus membawa ketika ada permasalahan, terus dia bisa membawa gimmick-gimmick di dalam suatu permasalahan itu. Kemudian ada lagi di jiwa kepemimpinan, saya masih memikirkan sebenarnya di dalam jiwa kepemimpinan itu hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan dalam konsep dasar kepemimpinan, terus dilanjutkan dengan beberapa hal yang ada yang di depan gitu sih, Mbak. Oke, kan tadi kita udah ngomongin tentang personality. Kakak tahu nggak sih personality plus yang membahas sanguinis, kolerik, pragmatis, sama peaceful itu apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau yang tadi saya sebutkan, yang sanguin itu kan dia tuh orang yang riang gembira. Jadi tuh walaupun dia misal ada rasa sedih, susah apa beban apa kayak itu, kayaknya tetap bakal gembira aja gitu sih. Iya. Nah dari keempat personality plus tadi kakak termasuk personality yang mana nih?
Menurut saya dari 4 personality plus yang keempat tadi itu saya adalah pergabungan dari empat-empatnya. Jadi nggak cuma salah satu aja. Oh iya ya. Kalau kakaknya? Sama sih empat-empatnya. Jadi kalau kita hanya berpatokan dengan empat personality plus ya, Iya. kayaknya tuh hidupnya tuh nggak ini loh, nggak seru gitu loh. Jadi kayak misalnya dia lucu terus aja, iya, ya kan. betul. Jadi kan harus ada kayak Iya, biar nggak monoton gitu betul, harus ada perpaduan kayak gitu. Terus menurut kakak dari keempat personality itu mana yang cocok untuk pembisnis gitu loh? Yang seorang pebisnis, public speaker atau negosiator gitu? Menurut saya itu ya untuk pembisnis, untuk negosiator seperti itu tuh ya dari yang keempatnya itu juga. Jadi ada percampuran dari itu, nggak cuma satu aja. Iya sih, Iya. betul. Kak, aku mau tanya nih, kakak punya nggak satu tokoh yang bisa memotivasi kehidupan kakak atas kesuksesannya? Ada ya Pak Nadiem Makarim. Ada Oh, Ya, iya. Contohnya apa tuh? gini. Jadi sedikit cerita aja ya. Yang kita tahu kan Pak Nadiem Makarim ini sekarang kan jadi Menteri Pendidikan Iya, ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah itu kan beliau ini bisa diangkat menjadi Menteri Pendidikan karena apa? Pasti kan banyak pertanyaan. Iya. Nah karena kalau kita tahu sekarang di jalan di lingkungan masyarakat kita lah, pasti banyak sekali ojek Iya, online, iya, ojek apalagi yang namanya Gojek. Nah Iya. karena Pak Nadiem Makarim ini adalah salah satu pencetus aplikasi Gojek. Nah tujuan dari beliau menciptakan aplikasi Gojek itu tuh dia bisa memperluas lapangan kerja. Jadi kan kayak banyak sekali sekarang kayak lulusan SMA yang masih menganggur, kemudian bahkan yang lulusan kuliah pun masih ada beberapa yang menganggur untuk dipanggil dalam pekerjaan. Nah mungkin Pak Nadiem Makarim ini salah satu orang yang sangat peka terhadap lingkungan. Dan dia memikirkan nasib generasi penerus bangsa. Apalagi kan kita ini kan kaum Gen Z ya, milenial kan. Terus awalnya tuh pengalaman Pak Nadiem Makarim ini dia pernah naik salah satu ojek, kemudian terpikirkan di dalam benak itu bagaimana kalau saya membuat aplikasi untuk mempermudahkan transportasi yang ada di lingkungan padat daerah, yaitu di Jakarta dulu awalnya kan. Kemudian akhirnya rencana tersebut telah direalisasikan sama Pak Nadiem Makarim. Kemudian bahkan Gojek sekarang ini kan jadi transportasi mungkin yang mempunyai rating paling tinggi juga sih dalam transportasi darat, dalam kayak kita mau pergi kemana dan sebagainya. Terus kan gimana caranya kalau misalnya otomatis Pak Nadiem Makarim ini punya pemikiran juga kalau dia cuma mencetuskan bisnis Gojek yang untuk transportasi darat mengantarkan orang sampai tujuannya, kayaknya itu kan masih kurang. Makanya Pak Nadiem Makarim ini dia punya salah satu pemikiran juga yang kayak diadakannya kayak GoFood, terus yang lain-lainnya. Terus mungkin di dalam aplikasinya itu sudah dikembangkan lagi, maksudnya kayak dipermudah lah gitu. Mungkin kalau minusnya tuh di daerah-daerah yang agak pelosok mungkin ya, jadi kan dengan keterbatasan sinyal juga, mungkin akses jalan yang susah dilalui juga kan itu susah ya. Masa dari kota, Gojek kota mau iya naik sih. ke gunung pelosok sana kan susah Iya juga sih. kan, resiko kayak gitu. Makanya saya sangat mengidolakan Pak Nadiem Makarim karena itu pemikiran yang sangat luar biasa. Kemudian dari niat dan usahanya itu benar-benar bisa direalisasikan, apalagi sampai berkembang dengan pesat sampai sekarang ini. Kayak begitu sih. Oke Kak, kita langsung beralih materi aja ya. Siap. Nah kakak, aku mau tanya nih sama kakak, kalau menurut kakak karisma sama inner beauty itu apa sih? Menurut saya inner beauty sama karisma itu sama saja. Cuman kalau karisma itu adalah aura yang terpancar dari dalam diri kita, Oh, iya. dalam diri kita. Kalau misalnya inner beauty itu karisma yang terpancar dari luar kita. Terus cara membangun karisma dan inner beauty pada diri kita tuh kayak gimana? Cara membangun karisma dan inner beauty di dalam diri kita tuh sebenarnya banyak sih Kak macamnya. Kalau kita bahas yang dari karisma dulu ya, karena itu sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Iya. Kita ambil aja sekarang contoh, saya punya teman mungkin dia nih dulu agamanya Islam. Kemudian dulu tuh dia ini jarang banget kayak misalnya ibadah ke masjid dan sebagainya lah, kayak gitu. Jadi kayak urusan agama tuh kayak agak kurang. Nah
kemudian setelah bertemu saya dari sekian lama lah pokoknya, dia ini jadi tiba-tiba kayak rajin beribadah, kemudian ibarat kalau misalnya puasa tuh dia kegiatan di masjid tuh full dia di sana. Nah, kayak apa ya halnya tuh, jadi kita bisa ngerubah kebiasaan sama sikap, dan itu tuh kan adanya di dalam diri kita dan itu dirasakan sama orang lain kayak begitu. Kemudian kalau inner beauty kan yang dari diri kita, tapi dari yang ada di luar. Kayak misal gini aja sih, kita lebih bisa menyesuaikan kalau misalnya kita berpergian. Contoh, kita mau berpergian ke kampus lah. Kita mau berpergian ke kampus, tapi kita mengenakan kayak seragam olahraga atau futsal gitu kan nggak pas ya Kak ya. Nggak pas. Terus ya gimana caranya buat meningkatkan inner beauty itu tadi sadar akan lingkungan ya, terus sama sadar dengan diri kita sendiri bahwa kita tuh punya tujuan kemana, kemudian bisa menyesuaikan di mana tempat itu kita berada, terus dipaskan dengan dengan diri kita lah. Kayak itu tadi kalau misalnya kita mau ke kampus tapi kok malah pakai seragam olahraga kan itu kan nggak pas. Iya, nggak nyambung Nggak juga. nyambung. Nggak nyambung. Berarti Sesuai tempat. Iya. baik, dari pendapat kedua narasumber kita bisa saya simpulkan bahwa seorang sukses skill itu harus memiliki 4 personality. Betul. Terus harus ada niat dari tersendiri nggak sih? Iya, Betul. iya. Terus tidak lupa juga harus mempunyai inner beauty Iya. dan karisma untuk menunjang sukses skill tersebut. Ya, dan satu lagi kayak harus ada sih, kayak dia harus mempunyai siapa tokoh yang diidolakan Iya, dia. yang bisa menjadi Gitu. panutan gitu. Betul. Bisa menjadi Jadi motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang sukses ya. Itu aja sih ya. Oke, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang udah berpartisipasi ke podcast ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dadah semuanya. Thank you.